Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nimrod Tampang Tandi Timang dari PCKRJ dengan NIM 2203015011. Di sini saya akan membacakan presentasi ilmu kesehatan tentang bab 2. Sehat adalah nikmat karunia Allah yang menjadi dasar bagi segala nikmat dan kemampuan nikmatnya. Makan, minum, tidur, serta kemampuan bergerak, bekerja dan berpikir akan berkurang atau bahkan hilang dengan tanggungan kesehatan kita. Keadaan sehat sebagaimana yang dikemukakan di atas adalah keadaan sehat yang paripurna dan sempurna, yaitu sehat ideal atau sehat yang diidamkan. Akan tetapi, adakah orang yang memiliki keadaan sehat yang demikian itu? Keadaan sehat yang demikian itu agaknya sulit dijumpai oleh karena manusia dalam perjalanan hidupnya senantiasa dihadapkan pada berbagai macam ancaman bahaya biologis, berbagai macam penyakit infeksi oleh virus, bakteri, dan jamur, serta berbagai macam penyakit infestasi oleh parasit, misalnya oleh cacing dan amuba. Kimia, berbagai macam penyakit alergi, keracunan obatan, pestisida dan atau pencemaran lingkungan lainnya. Penyakit hiperbarik atau penyakit Caisson, yaitu penyakit akibat tekanan barometer atau udara tinggi sering dijumpai pada para penyelam. Penyakit radiasi akibat terkena sinar radioaktif atau sinar röntgen secara berlebihan, kecelakaan lalu lintas dan kecelakaan kerja, mental, berbagai rasa tidak puas, kecewa, sakit hati, dan lain-lain. Akibat adanya ancaman bahaya tersebut, maka manusia dapat menderita berbagai macam penyakit, cacat maupun kelemahan yang dapat mengenai jasmani, rohani maupun sosial secara tersendiri maupun bersama-sama dengan tingkat atau derajat yang berbeda-beda, dari mulai yang ringan sampai yang berat. Demikianlah akibat adanya ancaman bahaya dalam perjalanan kehidupan ini, maka agaknya jarang atau bahkan mungkin tidak ada orang yang memenuhi batasan sehat WHO yang merupakan sehat sempurna. Kutub lain dari sehat ialah sakit, sehingga sesungguhnya sehat adalah bertingkat-tingkat. Oleh karena itu, ada lebih masuk akal untuk menyebut sehat dalam pengertian derajat sehat. Dengan istilah ini, yang dilihat ialah beberapa banyak kesehatan dimiliki manusia, sehingga dengan demikian, maka sesungguhnya semua orang memiliki derajat sehat tertentu. Pemakaian istilah demikian sejalan dengan istilah kekayaan, yaitu orang dilihat dari beberapa kekayaan dan bukan dari beberapa miskinnya. Demikianlah maka derajat sehat ialah sehat sempurna dikurangi oleh tingkat atau derajat sekitarnya. Namun demikian, pengertian derajat sehat yang bersumber pada batasan sehat WHO belum memberikan gambaran yang jelas bagaimana hubungan sebab akibatnya dengan olahraga dan khususnya bagaimana mekanisme. Maka olahraga dapat menyehatkan atau meningkatkan kebugaran jasmani. Untuk keperluan ini perlu kita meninjau sehat ini dari sudut yang lain, yaitu dari sudut ilmu. Ilmu faal ialah ilmu yang mempelajari fungsi atau cara bekerja suatu struktur, khususnya struktur biologik pada manusia. Struktur biologik itu ialah jasmani beserta seluruh alat tubuhnya. Oleh karena itu, bahasan sehat menurut ilmu faal adalah bahasa sehat dari aspek jasmaniah, yaitu: 1. Normalnya proses-proses fisiologi di dalam tubuh. Yang kedua, normalnya fungsi alat-alat tubuh. Yang ketiga, normalnya fungsi tubuh secara keseluruhan. Oleh karena fungsi alat-alat tubuh berubah antara keadaan istirahat dan keadaan kerja, maka sehat menurut ilmu faal dibagi dalam dua tingkatan, yaitu 1. Sehat statis, yaitu normalnya fungsi alat-alat tubuh pada waktu istirahat. Normalnya fungsi alat-alat tubuh ini juga bertingkat sehingga terdapat istilah derajat sehat statis. Yang kedua, sehat dinamis, yaitu normalnya fungsi alat-alat tubuh pada waktu bekerja, berolahraga, yang juga bertingkat-tingkat bergantung pada beratnya kerja atau olahraga yang dilakukan, sehingga terdapat istilah derajat sehat dinamis. Orang yang sehat dinamis pasti juga ia sehat statis, akan tetapi tidak pasti sebaliknya. Contoh, penyakit jantung, angina pectoris, dan dyspnea de effort atau sesak napas yang terjadi pada aktivitas fisik. Pada penyakit jantung, mitral stenosis, pada keadaan istirahat mereka bisa sehat atau bebas gejala, tetapi pada waktu bekerja atau berolahraga timbul gejala penyakitnya. Sehat dinamis adalah sasaran yang harus dicapai melalui kegiatan olahraga,
karena berolahraga atau mengolahraga sesungguhnya adalah melatih alat-alat tubuh agar tetap dapat berfungsi normal pada waktu bekerja atau berolahraga, yang pasti juga normal pada keadaan istirahat. Demikianlah maka sehat ditinjau dari ilmu faal didasarkan pada masalah kemampuan fungsional jasmania tanpa memperhatikan apakah ia mungkin berpenyakit kulit, misalnya panu, eksema atau cacat jasmania yang menurut WHO berarti bahwa ia tidak sehat. Akan tetapi kemampuan fungsionalnya masih selalu dapat ditingkatkan, berarti bahwa derajat sehatnya masih selalu dapat dipertinggi. Pembinaan kesehatan. Usaha pembinaan kesehatan pada dasarnya hanya terdiri dari dua bidang gerakan saja, yaitu: satu, pembinaan kesehatan yang ditunjukkan pada faktor manusia; dua, pembinaan kesehatan yang ditunjukkan pada faktor lingkungan. Pembinaan kesehatan pada faktor manusia meliputi usaha-usaha. Yang pertama, penyembuhan atau kuratif, termasuk di dalamnya usaha pemulihan atau rehabilitatif. Dua, pencegahan atau preventif, termasuk di dalamnya usaha peningkatan atau promotif. Dengan demikian, usaha pencegahan mempunyai dua sasaran, yaitu usaha pencegahan yang berupa memperbaiki faktor manusia atau faktor intrinsik dengan mengaktifkan unsur-unsur dalam tubuh manusia itu sendiri. Yang kedua, usaha pencegahan yang berupa memperbaiki faktor lingkungan atau faktor ekstrinsik. Tujuan dari semua kesehatan ini ialah menciptakan manusia-manusia yang bukan saja sehat tetapi juga produktif, yaitu yang dapat menjamin kehidupannya dia sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa serta negaranya, dan bukan menjadi beban bagi masyarakat dan negaranya. Demikianlah pembacaan saya tentang bab 2, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.